SM Store, amanah dalam muamalah. Kita bayangkan bagaimana perjuangan para sahabat menuntut ilmu. Ya, sabar mereka, perjalanan jauh, terkadang sampai menghadapi kerasnya seorang guru. Ahlul hadis dari dulu dikenal orang keras, susah untuk menerima kebiasaan. Sekalipun ini merupakan pendapat yang perlu dirinci. Kebiasaan yang bagaimana, tradisi yang bagaimana. Seandainya tradisi itu bertentangan dengan syariat, memang tidak pantas diperjuangkan. Akan tetapi jika seandainya sebuah kebiasaan baik tidak bertentangan dengan syariat, para ulama mengatakan al-adat muhakkamah. Ya, tradisi itu bisa dijadikan sumber hukum, tidak apa-apa selama tidak bertentangan dengan syariat. Diceritakan dalam Syiar Alamin Nubala yang ditulis oleh Az-Zahabi rahimahullah. Beliau katakan ada seorang ulama di Irak, ahli hadis, namanya Ahmad ibn Mansur Ar-Ramadi. Dia katakan satu saat kita ingin menimba ilmu ke daerah Yaman. Dia tinggal di Irak, mau ke daerah Yaman, ke tempatnya Imam Abdul Razzaq ibn Hammam As-San'ani rahimahumullah. Dia katakan, aku keluar bersama seorang ahli hadis dan kawannya, seorang ahli hadis pula, Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hanbal rahimahumullah. Kita keluar dan aku sengaja berangkat bersama mereka li akhdumahuma. Aku ingin membantu mereka selama perjalanan. Akhirnya mereka berangkat ke Yaman untuk belajar hadis. Sepulang mereka dari Yaman menuju Kufah, daerah Irak, Yahya bin Ma'in mengatakan, kita mampir ke seorang ahli hadis namanya Abu Nuaim Al-Fadl ibn Dukain rahimahullah. Seorang imam, kuat hafalannya, terpercaya orangnya, terkenal ahli hadis. Tapi kata Yahya bin Ma'in, urid an akhtabir ar-rajul, aku ingin mengetes dia. Kata Imam Ahmad, la innahu thabtun, enggak perlu dites, orang itu terpercaya, kuat hafalannya, tidak perlu dites. La sa'af'al, tidak, saya akan lakukan. Akhirnya tiga orang ini datang ke majlis Abu Nuaim Al-Fadl bin Dukain rahimahullah. Ini disebutkan dalam Syiar Alamin Nubala, dan kitab Syiar Alamin Nubala merupakan kumpulan biografi para ulama. Disebutkan dalam biografi Al-Fadl bin Dukain. Maka tiga orang ini duduk di depan Imam Abu Nuaim. Imam Ahmad di sebelah kanan, Ibnu Ma'in di sebelah kiri, di depannya Ahmad ibn Mansur Ar-Ramadi. Kata Yahya bin Ma'in, aku tuliskan 30 hadis dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Tapi aku kacaukan, aku campur. Di bagian akhir dari 10 hadis itu, aku campur dengan hadis yang lain. Sengaja aku ingin cek dia hafalannya bagaimana. Akhirnya dibacakan 10 hadis pertama, aman. Hadis ke-11, Imam Abu Nuaim mengatakan, hadza laisa min hadithi fadrib alaih. Ini bukan hadisku, coret dia. Mulai lagi sampai 20 hadis aman berikutnya. Ingat beliau kemudian mengatakan, hadza laisa min hadithi fadrib alaih. Ini bukan hadisku, coret lagi. Yang ketiga, dia sadar, ana dikerjain ini. Fanqalabat ainahu, maka matanya berbolak-balik, marah dia, bangun. Kemudian Imam Abu Nuaim memegang tangan Imam Ahmad. Amma hadza fa'awra'u min an yaf'ala hadza. Orang ini dia akan berhati-hati, tidak mungkin dia ngerjain ana seperti ini. Wa amma hadza, kalau Ahmad ibn Mansur ini, fa aqallu min an yaf'ala hadza, dia tidak lebih berani untuk mengerjakan ini. Wa ma yaf'alu hadza illa hadza as-sani'. Ini kerjaannya Yahya bin Ma'in, ditendang sampai tersungkur, kemudian marah masuk ke rumahnya. Dalam sebuah riwayat dikatakan, maka Yahya bin Ma'in bangun. Kemudian dikatakan oleh Imam Ahmad, alam aqul laka innahu thabtun, aku sudah bilang sama kamu, gak usah dites-tes, dia ini hafal. Kamu seperti itu gitu. Kemudian dia bangun dalam sebuah riwayat, kemudian dicium jidat Yahya bin Ma'in. Diciumnya
kepala gurunya Abu Nuaim Al-Fadl bin Dukain rahimahullah. Kemudian beliau mengatakan jazakallahu 'anil islami khairan. Semoga Allah membalas kebaikan engkau untuk kaum muslimin, jasamu dalam memperjuangkan hadis Nabi SAW. Famithluka yuhaddits, orang seperti antum yang berhak untuk menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inni la akhtabiruk, aku cuma pengen ngetes antum. Wa wallahi la rafsatuka ahabbu ilayya min rihlati. Demi Allah, tendanganmu lebih aku sukai daripada perjalanan ini. Ya. Bagaimana mereka memperlakukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Perjuangan mereka menghafal, menerima, memahami, kemudian menyampaikan. Kita bandingkan orang zaman sekarang, ya, nggak kenal hadis, atau mendengar hadis dijadikan lambang kesesatan. Subhanallah. Ya, kita bayangkan jauh sekali antara kebiasaan para ulama dengan kebiasaan zaman sekarang.